Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3145 sampai bab 3146. Bahkan Bi Guoqiang pun tercengang. "Kamu, apa kemampuanmu?" Bi Guoqiang bertanya pada Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Ye Chong menggaruk kepalanya. "Hei, itu bisa membuat orang merasa sangat baik sehingga mereka kehilangan kemampuan bertarungnya." Saat dia berbicara, pria berbaju hitam sudah tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar dan berteriak. "Kamu, tidak, tolong lepaskan aku," pria berbaju hitam itu berteriak pelan. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Maaf, saya tidak tahu bagaimana harus berhenti." "Hahaha, saudara luar biasa," kata nomor 5. "Langkah ini luar biasa. Cao, kenapa aku belum pernah menggunakan skill ajaib seperti itu sebelumnya?" kata nomor 7. "Saudaraku, mari kita diskusikan secara diam-diam dan coba dengan saya nanti. Bagaimana?" Nomor 6 memposting ekspresi kejam di grup. Nomor 2 pun mengikuti dan mengacungkan jempol. Ye Chong terdiam. Sepertinya orang-orang ini bersembunyi di kegelapan, tapi mereka tidak muncul. Bi Guoqiang mendekat, berlutut, dan melepas topeng pria berbaju hitam, memperlihatkan wajah seorang wanita. Wanita ini berusia 20-an dan cukup tampan. Namun, kini wajah cantik ini memerah, dan ia terbaring di tanah sambil gemetaran. Rupanya kenikmatan tubuhnya telah menguasai pikirannya, dan ia mengerutkan kening dan minum. "Tidak, tidak, berhenti!" teriak wanita itu. "Ceka, ceka, ceka!" Bi Guoqiang menggelengkan kepalanya dan mendecakkan lidahnya. "Saudaraku, gadis kecil ini memiliki senjata ajaib pelindung. Bagaimana kamu mendapatkannya?" Bi Guoqiang bingung. Ye Chong tersenyum. "Saudara Bi, Anda juga mengatakan bahwa senjata pelindung ini digunakan untuk bertahan dari serangan. Langkah saya bukanlah serangan dan tidak akan membahayakan dia. Sebaliknya, itu akan membuatnya sangat rentan, jadi senang." "Hahaha, ajaib, ajaib." Bi Guoqiang tersenyum. Ye Chong juga tersenyum. "Katakan padaku." Bi Guoqiang berjongkok dan merenggut senjata magis pelindung dari leher pria berbaju hitam itu. Kemudian, sambaran petir menyambar dari udara tipis dan mengenai pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu mengejang 2 kali, lalu dia dicincang sampai mati. Ye Chong terdiam. Orang ini telah kehilangan kemampuan bertarungnya. "Saudara Bi, mengapa kamu masih ingin membunuhnya?" tanya Ye Chong. Bi Guoqiang berdiri dengan ekspresi puas di wajahnya, lalu mengangkat kacamatanya. "Haha, adikku, sebenarnya aku sudah punya banyak poin, cukup untuk seumur hidup. Tahukah kamu kenapa aku masih membutuhkannya, berpartisipasi dalam misi?" Senyum jahat muncul di wajah Bi Guoqiang. Ye Chong menggelengkan kepalanya. "Saudaraku, hati-hati, Bi tua ini adalah seorang pembunuh," kata nomor 6 di grup. "Haha, dia memang Lao Bi. Dia tidak meninggalkan apapun kemanapun dia pergi." Nomor 7 juga mengikuti, dengan ekspresi ngeri. "Saudaraku, Lao Bi kecanduan membunuh orang. Jika kamu hati-hati, aku akan membunuhmu juga." Nomor 6 menambahkan, membuat wajah tersenyum. Baik Bi Guoqiang dan Ye Chong melihat konten di grup. Nomor 6, "Keluarlah, aku berjanji tidak akan membunuhmu." Bi Guoqiang memposting suara di grup. Nomor 6 sangat ketakutan sehingga dia meminta maaf berulang kali. "Saya Cao. Saudara Bi, jangan katakan itu, saya salah, maafkan saya." Kemudian, dia memposting gambar berlutut. Nomor 2 memposting emotikon tertawa. Ye Chong menyaksikan orang-orang ini mengobrol dan tidak bisa tertawa atau menangis. "Ayo pergi bersama, adik, ke toko pangsit," Bi Guoqiang berkata pada Ye Chong. Ye Chong mengangguk. "Ayo pergi." Kemudian,
Bi Guoqiang berteriak ke hutan di belakangnya. Semuanya, jika kalian ingin mengikuti dalam kegelapan, silakan saja. Saudara Ye Chong dan saya akan pergi dulu. Mari kita bicara. Keduanya menekan peta dan terus bergerak maju. Sepanjang jalan, Bi Guoqiang memperkenalkan dirinya. Saya tidak tahu kapan. Saya punya kebiasaan membunuh orang-orang ini, dan mengawasi mereka. Saat itu melintas di depan mataku. Aku merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan, kata Bi Guoqiang. Ye Chong tercengang. Dilihat dari penampilan Bi Guoqiang, dia tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Jadi, saya menghabiskan hampir seluruh waktu saya untuk berpartisipasi dalam tugas. Karena saya dapat membunuh orang di sini sesuka hati. Bi Guoqiang menunjukkan ekspresi jahat saat dia berkata, "Saya tidak melakukan tugas ini untuk mendapatkan poin. Saya hanya membunuh orang untuk memuaskan kesenangan saya." Bi Guoqiang berkata dengan serius. Ye Chong mendengar petunjuknya. Situasi Bi Guoqiang seperti membunuh para NPC di dalam game untuk melampiaskan emosinya yang tidak bisa dilampiaskan dalam kenyataan. Jadi, ini bukannya tidak nyata? Ye Chong bertanya. Bi Guoqiang tersenyum. Apakah itu benar? Saya harus tanya ke kepala desa. Saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Saya hanya tahu ini dunia yang berbeda. Kepala desa memberitahu saya apa itu teknologi tinggi. Tapi bagaimanapun juga, semua perasaan di sini adalah nyata, termasuk perasaan ingin membunuh. Ye Chong bertanya lagi, bagaimana jika kamu mati di sini? Dia memikirkan kembali permainan R yang dimainkan Zhou Yutong sebelumnya. Bi Guoqiang berkata, jika kamu mati di sini, kamu akan benar-benar mati. Sebelumnya, Wu Laoer, yang berada di sebelah saya, secara tidak sengaja mati saat mendapatkan poin. Tapi di dunia nyata, dia juga meninggal. Ye Chong tercengang. Di game R itu, orang yang meninggal hanya koma di dunia nyata. Tapi di game ini, orang yang meninggal juga mati di dunia nyata. Tapi bagaimanapun juga, pasti ada sesuatu di antara keduanya. Apakah ada hubungannya? Ye Chong mengerutkan kening dan terus berpikir. Haha, ada apa? Apakah kamu takut? Bi Guoqiang bertanya sambil tersenyum. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Aku hanya suka kegembiraan seperti ini. Kalau tidak aku akan tetap menganggapnya membosankan. Haha, aku sangat menyukaimu. Kamu memiliki temperamen yang sangat mirip denganku. Bi Guoqiang tersenyum dan berkata, mungkin kamu akan menjadi seperti saya di masa depan. Mendengar ini, Ye Chong tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati. Menjadi seorang pembunuh? Kalau begitu, lupakan saja. Kedua orang itu berjalan sambil berbicara, dan dalam waktu setengah jam, mereka telah keluar dari hutan. Berdiri di pinggir hutan, Anda bisa melihat lereng besar yang menurun, panjangnya 2 kilometer. Dari sudut pandang yang tinggi, Anda dapat melihat kota kecil di bawah. Toko pangsit yang ditunjukkan pada peta ada di daerah ini. Ayo pergi, Bi Guoqiang mengangkat kacamatanya dan berkata sambil melihat ke lereng di bawah. Pusat pemerintahan terlihat sangat dekat, dan mereka berdua berjalan selama 1 jam penuh sebelum memasuki pusat pemerintahan. Lokasi toko pangsit mudah ditemukan, tepat di sisi paling timur kabupaten. Ketika kedua orang itu berjalan mendekat, pemilik toko pangsit sedang membersihkan meja. Pemilik toko pangsit ini adalah seorang pria parubaya berusia 50-an, bertubuh pendek dan bungkuk, mengenakan celemek putih yang dilumuri minyak. Bos, 2 mangkuk pangsit, kata Bi Guoqiang. Lalu dia dan Ye Chong mengambil meja dan duduk. Oke, tunggu sebentar, kalian berdua, teriak bos, dan pergi ke belakang untuk memasak pangsit. Ngomong-ngomong, bos, saya tidak ingin ketumbar untuk pangsit saya, kata Bi Guoqiang. Oke, jangan khawatir, kata bosnya. Setelah itu, Bi Guoqiang dan Ye Chong duduk di kursi mereka.
Bi Guoqiang menghadap ke arah bosnya dan menjilat bibirnya. Dengan tatapan itu, terlihat jelas dia ingin membunuh seseorang. Ye Chong mengerutkan kening. Bos ini tidak merekrut atau memprovokasi Anda. Anda tidak ingin membunuhnya, bukan? Haha, saya benar-benar punya ide seperti itu. Bi Guoqiang menyeringai. Dia tampak seperti seorang maniak pembunuh. Ye Chong berkata, saya pikir lebih baik melupakannya. Bi Guoqiang tersenyum dan berkata, adik, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Tanya Ye Chong. Saya bertaruh apakah akan ada ketumbar di pangsit yang dibuatkan bos untuk saya, kata Bi Guoqiang sambil tersenyum. Ye Chong berkata, karena kamu memberitahunya, tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi. Haha, menurutku bukan itu masalahnya. Orang tua ini tidak bisa menutup mulutnya ketika dia melihat tamu datang. Dia hanya peduli tentang kebahagiaan dan menghasilkan uang sekarang. Di mana Anda ingat permintaan saya? Saya kira dia pasti menaruh ketumbar, kata Bi Guoqiang. Saat Bi Guoqiang berbicara, dia menoleh untuk melihat bosnya, seolah sedang melihat mangsanya. Jika dia tidak menaruh ketumbar, saya akan mengitarinya. Jika dia menaruh ketumbar, saya akan membunuhnya. Bi Guoqiang tertawa. Ye Chong mengangkat bahu, berpikir ini sangat membosankan. Setelah beberapa saat, bos datang membawa 2 mangkuk. Dia tampak ceria, sama sekali tidak menyadari bahwa hidup atau matinya bergantung pada mangkuk di tangannya. Hei, kalian berdua, pangsitmu sudah siap. Mangkuk ini milikmu. Mangkuk ini milikmu, kata bos sambil meletakkan kedua mangkuk itu di depan 2 orang itu. Ada ketumbar di mangkuk di depan Ye Chong, tapi tidak ada ketumbar di mangkuk di depan Bi Guoqiang. Sepertinya bosnya ingat apa yang dikatakan Bi Guoqiang. Senyuman di wajah Bi Guoqiang membeku. Ye Chong menghela nafas lega untuk bosnya. Makanlah kalian berdua, pangsitku selalu enak, bos menyekat tangannya dengan celemeknya. Ye Chong melihat ke mangkuk besar yang kotor, masih ada daun sayur yang belum dicuci di tepi mangkuk. Dia tersenyum tanpa minat. Ngomong-ngomong, bos, pernahkah kamu melihat ini? Ye Chong berkata sambil mengeluarkan ponselnya. Dalam obrolan grup, ketika sistem memposting tugas, itu menyertakan foto Chang Hui. Ye Chong melihat foto itu kepada bosnya. Bos itu menundukkan kepalanya dan melihat dengan cermat. Oh, bukankah ini Nona Chang? Dia sering datang ke bisnis saya, tapi dia sangat aneh. Dia mengemasnya dan membawanya pergi setiap saat, kata bosnya. Apakah dia masih di sini sekarang? Ye Chong bertanya. Bos menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah ke sini baru-baru ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Anda tahu di mana dia tinggal? Tanya Ye Chong. Bos menggelengkan kepalanya lagi. Saya tidak tahu tentang itu. Lalu, apakah Anda tahu cara menemukannya? Kami adalah temannya dan kami ada hubungannya dengan dia. Tanya Ye Chong. Bos berpikir sejenak. Ngomong-ngomong, terakhir kali dia datang, dia banyak bertanya padaku tentang Nenek Jinhua. Mungkin itu ada hubungannya dengan Nenek Jinhua. Nenek Jinhua, siapa itu? Tanya Ye Chong. Bosnya berkata, Nenek Jinhua ini juga pelanggan lama saya. Dia telah makan pangsit di sini selama lebih dari 10 tahun. Dia tinggal di desa Lingxie sebelah, sepertinya. Kita hanya dapat menemukan Nenek Jinhua ini. Pergilah bertanya. Ye Chong berkata pada Bi Guoqiang. Bi Guoqiang mengangguk. Kalian berdua tidak punya pekerjaan lain. Aku akan pergi dan membersihkan bagian belakang. Kalian bisa makan perlahan-lahan. Bos pergi sambil tersenyum. Bi Guoqiang terus mengawasi bosnya. Dari kelihatannya dia tidak puas karena bosnya tidak terbunuh. Ye Chong tidak makan pangsitnya. Dia berdiri dan berkata kepada Bi Guoqiang, Saudara Bi, kamu makan dulu dan aku akan keluar sebentar. Apakah kamu akan menjemput gadis-gadis? Tanya Bi Guoqiang. Ye Chong terdiam, tidak menjawab, lalu berjalan keluar.
Setelah berjalan keluar dari Chaos Store, Ye Chong mengirim pesan ke nomor 2, "Nomor 2, di mana kamu? Mari kita bertemu." Ups, nomor 1. Ini dimulai lagi. Nomor 5 mengirim ekspresi tersenyum. "Aku, Chao, masih hebat sebagai nomor 1. Aku telah memperoleh keterampilan yang sangat kuat dan masih bisa berkencan dengan seseorang di tempat kerja. Sungguh luar biasa." Nomor 6 mengirim emoji tersenyum. Ye Chong terdiam, terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Nomor 2 mengirim wajah tersenyum. "Baiklah, adik, kamu bisa mengirimiku amplop merah lagi dulu." Ye Chong memiliki garis hitam di kepalanya, berpikir bahwa Dongfeng ini benar-benar seorang pecandu uang. Tidak ada cara lain, jadi Ye Chong mengirim amplop merah ke nomor 2. Setelah menerima amplop merah pada tanggal 2, dia mengirim pesan, "Terima kasih bos. Ayo kita bertemu di hutan belakang Chaos Store, aku akan menunggumu di sana." Lalu, ada wajah kecil yang berlebihan di baliknya. Setelah Ye Chong melihat berita itu, dia berjalan menuju halaman belakang Chaos Store. "Sepertinya aku akan segera menemui Dongfeng. Aku harus memberitahunya tentang masalah ini dan mendapatkan amplop merahnya kembali," pikir Ye Chong dalam hati. Setelah melewati Chaos Store, saya melihat sosok di hutan di belakang. Saat dia melihat sosok ini, Ye Chong tercengang. Ini adalah pria bertubuh besar dan gemuk, dan bentuk tubuhnya sangat berbeda dengan Dongfeng. Ye Chong masuk dengan curiga dan melihat, di mana Dongfeng, ini jelas pria besar. "Hei, halo, adik nomor 1. Pria gendut itu melambaikan tangannya dan memberi Ye Chong senyuman yang kejam. Baru pada saat itulah Ye Chong menyadari bahwa dia telah dibodohi. Pria gemuk besar ini berpura-pura menjadi seorang gadis, menipu Ye Chong atas amplop merahnya, dan kemudian datang menemuinya. Ini sama sekali bukan Dongfeng, dan pria gendut ini masih tersenyum pada Ye Chong. "Hai adik, kamu cukup pandai bermain. Kamu rela membagikan amplop merah untuk menjemput anak perempuan, tapi aku mengecewakanmu. Aku laki-laki." Hahaha, Fatih nomor 2 tertawa. Saat ini, beberapa orang lain dalam kelompok itu jelas mengetahuinya. "Haha, saudara nomor 1, apakah kamu tercengang?" Nomor 6 tertawa. "Aku tertawa terbahak-bahak, adik nomor 1. Kamu kelihatannya ingin membunuh seseorang," kata nomor 5. "Haha, saya sudah menduga inilah yang terjadi," kata nomor 7. Beberapa orang memposting ekspresi di grup sambil menertawakan Ye Chong. Ye Chong sangat marah sehingga dia ingin menendang pria gendut itu sampai mati. Tapi mengingat dia mungkin bukan tandingannya karena ukurannya yang besar, dia mungkin sebaiknya menghindarinya. Pria gendut itu berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, terima kasih atas amplop merahnya. Kalau tidak aku tidak akan bertemu denganmu, jadi aku akan pergi." Saat dia mengatakan itu, pria gendut itu menghindar dan menghilang ke dalam hutan di belakang. Ye Chong mengutuk dalam hatinya, pria gendut sialan ini. Dan ketika Ye Chong sangat tertekan, sebuah suara tersenyum datang dari belakang. "Hehe, saudara Ye Chong, kamu harus berhati-hati dalam kencan online dan berhati-hati saat mengeluarkan amplop merah." Ye Chong menoleh ke belakang dan menemukan Dongfeng berdiri di belakangnya dengan senyum di wajahnya. Ye Chong memiliki garis hitam di wajahnya. "Jadi, Anda di sini untuk melihat lelucon saya?" Dongfeng tersenyum dan berkata, "Saudara Ye Chong, jangan marah. Saya hanya melihatnya untuk bersenang-senang. Sebenarnya, saya memang begitu." Nomor 5. Ye Chong juga melihat wajahnya. Tidak bisa berkata-kata. Mengapa 8 kamar ini tidak diberi nomor urut bersambung?